Yes, mantap, doa publik sepak bola umat Islam akhirnya terkabul. Tepat hari ini juga, FIFA gelar rapat untuk segera blacklist Israel di sepak bola dunia. Fans timnas Indonesia dan Palestina auto girang mendengarnya. Penasaran dengan ulasan lengkapnya? Simak penjelasannya berikut ini. Auto gemparkan Italia untuk kesekian kalinya. Lanjutan Liga Italia Serie A, Hellas Verona versus Venezia. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, tampil memukau selama 90 menit. Dapatkan rating tertinggi, cetak gol lewat sundulan. Bahwa Venezia menang 3-0 tanpa balas dan sukses permalukan tuan rumah, jadi prediksiku. Di sisi lain inilah kabar terbaru dari sang kapten Garuda. Begini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam ini benar-benar kabar super mantap. Ketum PSSI Erick Thohir kembali buat gebrakan fantastis yang bikin negeri gajah perang dibuat takjub melihatnya. Sampai-sampai nekat ngomong gini. Apa yang kembali dilakukan sang ketum PSSI terbaik sepanjang masa ini? Temukan jawabannya di sini. Nasionalismenya benar-benar tak diragukan lagi di hadapan media Amerika Serikat. Begini pernyataan jujur dan sangat percaya diri Maarten Paes jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Sampai bawa-bawa Piala Dunia 2026. Loh, kok bisa begitu? Apa yang ia ucapkan ke publik dunia? Ini kronologi lengkapnya. Nih, informasi A1 lagi khusus untuk para subscriber setia channel Indonesian Soccer. 90% Kevin Dix dan Jairo Rijdelwold adalah dua pemain yang akan datang ke Indonesia untuk proses naturalisasi untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Dan ini perbandingan harga pasar kedua pemain ini. Seperti apa informasi lengkapnya? Simak baik-baik. Shin Tae-yong coret hoki Caraka dan panggil Jens Raven jadi striker utama timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia jadi tuntutanku karena Jens Raven jelas lebih layak dibanding hoki. Di sisi lain, manajemen PSS Sleman yang juga klubnya hoki Caraka malah ngomong gini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Shin Tae-yong dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia. Dibuatkan monumen bersejarah sepak bola di Indonesia. Diberikan uang pensiun untuk hari tua. Dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi tuntutanku ke negara jika bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain di hadapan media Korea Selatan, Shin Tae-yong di luar dugaan ambil keputusan mengejutkan ini. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Justin Hubner sembuh dari cedera. Langsung bersiap terbang ke Bahrain menggunakan pesawat Virgin Airlines Boeing 737-098 demi bantu timnas Indonesia hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah pernyataan cerdas dan berani Hubner di depan publik. Sampai bawa-bawa hal ini. Apakah itu? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan memecat pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri karena permainannya gak jelas dan monoton. Dan langsung menggantinya dengan mantan jurulatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Fakta atau hoax? Temukan hasil penelurusan benarnya hanya di video ini. Yes, semuanya akhirnya bisa sangat-sangat lega mendengarnya. Ini baru informasi top Marco Top. Begini pernyataan tegas dan luar biasa FC Dallas respons pemanggilan Martin Paes ke timnas Indonesia. Akan dilepas pada tanggal segini. Benar-benar klub Amerika ini bantu Indonesia. Begini informasi selengkapnya. Semuanya terkejut, Joel Pirro resmi pindah negara, tangis haru sang istri. Joel Pirro resmi bela timnas Indonesia, fakta atau hoax? Joel Pirro adalah striker klub besar Inggris Leeds United. Penasaran dengan penelusuran selengkapnya?
Tonton video baik-baik. Memang pelatih kelas dunia, otak dan pengamatannya sangat jeli melihat talenta terbaik di Indonesia. Ini alasan mengejutkan dan memukau Shin Tae-yong mencoret Ramadan Sananta dan panggil sosok hebat berinisial MR dibocorkan langsung oleh Pak Sumarji, manajer timnas. Ini kronologi selengkapnya. Istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yakni Azizah Salsa, jadi sasaran hujatan netizen jelang laga krusial timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan akun Instagramnya sampai kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar bersama-sama di sini. Memang wanita gak tahu malu dulu sempat remehkan timnas Indonesia. Sekarang Madam Pangkayak jilat ludah sendiri di depan ketum PSSI. Apa yang ia ucapkan yang bisa bikin fans timnas Indonesia marah besar? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, mantap, doa publik sepak bola umat Islam akhirnya terkabul. Tepat hari ini juga, FIFA gelar rapat untuk segera blacklist Israel di sepak bola dunia. Fans timnas Indonesia dan Palestina auto girang mendengarnya. Penasaran dengan ulasan lengkapnya? Simak penjelasannya berikut ini. FIFA disebut-sebut bakal menjatuhkan sanksi kepada Israel pada hari ini, Kamis 3 Oktober 2024. Hal ini terkait dengan pertemuan Dewan FIFA yang akan berlangsung di markas besar mereka di Zurich, Swiss. Pekan lalu, Asosiasi Sepak Bola Palestina PFA mengumumkan bahwa FIFA telah menerima laporan hukum independen yang menjadi pertimbangan untuk memberi sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Israel IFA. Mereka menilai bahwa Israel telah melanggar regulasi FIFA. Kami mengapresiasi profesionalisme dan netralitas yang telah ditunjukkan FIFA dalam menangani masalah ini, khususnya dalam merujuk masalah ini ke pakar hukum untuk evaluasi menyeluruh. PFA tetap yakin akan keadilan proses yang sedang berlangsung, ujar pernyataan resmi tersebut, dikutip dari Anadolu. Sebagai satu-satunya otoritas sepak bola yang diakui di wilayah Palestina, kami menegaskan hak kami yang tercantum dalam undang-undang dan statuta FIFA, tambahnya. PFA juga menyampaikan bahwa mereka sabar menunggu keputusan akhir yang diharapkan dapat ditinjau oleh Dewan FIFA pada 3 Oktober. Dalam laporan mereka, PFA mencantumkan tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Israel. Oleh karena itu, mereka mendesak FIFA untuk memberikan sanksi tegas kepada IFA. Desakan untuk memberi sanksi kepada Israel telah muncul sejak Oktober 2023 menyusul invasi besar-besaran Israel ke jalur Gaza sebagai balasan atas peristiwa 7 Oktober 2023. Dengan adanya wacana rapat Dewan FIFA di Zurich, diyakini bahwa IFA kali ini tidak akan lolos dari sanksi. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi sanksi FIFA terhadap Israel? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Auto gemparkan Italia untuk kesekian kalinya. Lanjutan Liga Italia Serie A, Hellas Verona versus Venezia. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, tampil memukau selama 90 menit. Dapatkan rating tertinggi. Cetak gol lewat sundulan. Bahwa Venezia menang 3-0 tanpa balas dan sukses permalukan tuan rumah, jadi prediksiku. Di sisi lain inilah kabar terbaru dari sang kapten Garuda. Begini penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan skuad yang akan diandalkan untuk melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024. Dalam daftar tersebut terdapat 27 nama yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, salah satunya adalah Jay Itzes.
Namun sebelum berseragam merah putih, Jay harus terlebih dahulu berjuang bersama Venezia di Serie A Italia. Venezia dijadwalkan akan bertandang ke markas Hellas Verona dalam laga penting yang akan digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi Sabtu (5 Oktober 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Kami tidak pernah berhenti bekerja keras, kami percaya itu akan terbayar di akhir nanti, ungkap Jay Itzes di Instagram. Saat ini Venezia masih terjebak di papan bawah klasemen Serie A menempati posisi ke-19 dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 6 pertandingan. Tim asuhan Eusebio Di Francesco baru meraih 1 kemenangan dan situasi ini jelas menjadi tantangan besar bagi mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah Venezia bisa bangkit sebelum Jay Itzes bergabung dengan timnas? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam ini benar-benar kabar super mantap. Ketum PSSI Erick Thohir kembali buat gebrakan fantastis yang bikin negeri gajah perang dibuat takjub melihatnya. Sampai-sampai nekat ngomong gini. Apa yang kembali dilakukan sang ketum PSSI terbaik sepanjang masa ini? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT, Nualphan Lamsam, yang akrab disapa Madam Pang, di Jakarta pada Rabu 2/10/2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Erick Thohir pun membagikan momen berharga ini melalui video di Instagram, di mana ia mengungkapkan kegembiraannya bisa berdiskusi langsung dengan Madam Pang. Pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara kedua negara, ujarnya. Ia menekankan potensi kolaborasi antara kedua federasi yang mungkin saja akan terwujud dalam event internasional di masa mendatang. Dalam diskusinya, Erick juga menyoroti transformasi yang dilakukan PSSI setelah tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Ia menjelaskan bahwa berbagai pihak, termasuk pemerintah dan FIFA, telah berkolaborasi untuk merancang program transformasi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Saya membuat roadmap dan strategi dan kita berikan kepada FIFA dan pemerintah. Presiden Gianni (Infantino) dan Presiden Joko Widodo setuju, jelasnya. Erick menekankan pentingnya fokus pada pengembangan liga dan tim nasional. Aset terbesar kita adalah liga, tetapi tim nasional adalah yang paling penting bagi federasi, tegasnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Madam Pang atas kunjungannya ke Indonesia. Terima kasih sudah datang ke Indonesia, tutup Erick. Bagaimana menurut kalian tentang potensi kerjasama antara PSSI dan FAT ini? Apakah ini bisa menjadi langkah maju untuk sepak bola di Asia Tenggara? Silakan tulis komentar kalian. Nasionalismenya benar-benar tak diragukan lagi di hadapan media Amerika Serikat. Begini pernyataan jujur dan sangat percaya diri Maarten Paes jelang timnas Indonesia lawan Bahrain. Sampai bawa-bawa Piala Dunia 2026. Loh, kok bisa begitu? Apa yang ia ucapkan ke publik dunia? Ini kronologi lengkapnya. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang keras di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes menyatakan keyakinannya bahwa Garuda bisa melaju ke Piala Dunia. Setelah diturunkan dalam 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, performa Paes patut diacungi jempol dengan banyak penyelamatan krusial yang berhasil dilakukannya. Berkat penampilannya yang mengesankan, Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa sepak bola Asia tersebut yang menjadi modal berharga dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Saya pikir kedua pertandingan itu memberikan dorongan mental yang besar bagi kami untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia lainnya, ungkap Maarten Paes seperti dikutip dari laman resmi FC Dallas. Ia juga optimis dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad yang ada saat ini mampu bersaing dengan tim-tim yang sering tampil di Piala Dunia. Kami benar-benar bisa melihat bahwa kami dapat bersaing ketat dengan negara-negara langganan Piala Dunia ini. Kami benar-benar dapat melakukannya dan melaju hingga Piala Dunia pada 2026 akan menjadi hal yang luar biasa. Saya pikir para penggemar pantas untuk mendapatkannya, tambah Maarten Paes.
Apa pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia di kualifikasi ini? Apakah kalian optimis melihat penampilan mereka ke depan? Ayo berbagi komentar kalian. Nih, informasi A1 lagi khusus untuk para subscriber setia channel Indonesian Soccer. 90% Kevin Dix dan Jairo Riedewald adalah dua pemain yang akan datang ke Indonesia untuk proses naturalisasi untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Dan ini perbandingan harga pasar kedua pemain ini. Seperti apa informasi lengkapnya? Simak baik-baik. Nama Kevin Dix dan Jairo Riedewald kembali mencuat sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Keduanya dirumorkan akan memulai proses naturalisasi pada Oktober 2024 seiring dengan upaya timnas untuk meningkatkan kekuatan demi menembus Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang tak henti-hentinya berusaha memperkuat skuadnya. Baru-baru ini Mees Hilgers dan Liano Reijnders telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun langkah PSSI tidak berhenti di situ. Mereka kabarnya tengah memproses naturalisasi dua pemain berbakat lainnya, Kevin Dix, back dari FC Copenhagen, dan Jairo Riedewald, gelandang milik Royal Antwerp. Kabar menarik muncul ketika Kevin Dix terlihat saling follow dengan Mees Hilgers di media sosial. Selain itu, ia juga sering memberikan like pada unggahan pemain timnas Indonesia yang menunjukkan kedekatannya dengan tim. Di sisi lain, Jairo Riedewald menambahkan bendera merah putih di bio Instagramnya tanpa menyertakan embel-embel negara lain yang bisa jadi merupakan sinyal bahwa ia siap menjadi WNI. Tentu saja, kepastian apakah Kevin Dix dan Jairo Riedewald akan bergabung dengan timnas Indonesia baru akan terjawab saat keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momen ini dianggap sebagai tanda kesepakatan untuk membela merah putih. Jika keduanya resmi bergabung, kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin mengesankan mengingat harga pasaran mereka yang sangat tinggi. Kevin Dix misalnya kini memiliki nilai pasar sekitar 69,53 miliar rupiah yang hanya kalah dari Mees Hilgers. Sementara Jairo Riedewald memiliki nilai pasar sekitar 52,14 miliar rupiah setara dengan pemain seperti Tom Haye. Menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, terutama saat Kevin Dix dan Jairo Riedewald bersalaman dengan Erick Thohir dan mulai menjalani proses naturalisasi bulan ini. Apa pendapat kalian tentang potensi kedatangan kedua pemain ini ke timnas? Mari berbagi komentar. Shin Tae-yong coret hoki Caraka. Dan panggil Jens Raven jadi striker utama timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia jadi tuntutanku karena Jens Raven jelas lebih layak dibanding hoki. Di sisi lain, manajemen PSS Sleman yang juga klubnya Hoki Caraka malah ngomong gini. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Manajemen PSS Sleman merasa sangat bangga atas pemanggilan Hoki Caraka ke skuad timnas Indonesia. Penyerang berusia 21 tahun ini dianggap mampu menunjukkan kualitasnya di level klub sehingga pantas mendapatkan kesempatan di tim nasional. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga, ungkap manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu. Ia menambahkan dia membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Penampilan Hoki yang impresif, terutama setelah mencetak 2 gol dalam beberapa pertandingan terakhir, menjadi alasan kuat di balik panggilan ini. Pengalaman Hoki Caraka di level internasional diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi klubnya. Manajemen PSS berharap bahwa Hoki dapat membawa pulang modal berharga setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Leonard Tupamahu pun berharap agar Hoki dapat menampilkan performa terbaiknya di timnas. Kami berharap dia bermain dengan baik di timnas dan menunjukkan penampilan terbaiknya dalam laga melawan Bahrain dan Cina, ujarnya. Selain itu, pengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan performanya dan memberikan motivasi yang lebih saat kembali bermain di liga domestik. Apa pendapat kalian tentang pemanggilan Hoki Caraka? Apakah setuju jika posisinya digantikan oleh Jens Raven? Ayo bagikan komentar kalian. Shin Tae-yong dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia.
Dibuatkan monumen bersejarah sepak bola di Indonesia. Diberikan uang pensiun untuk hari tua. Dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi tuntutanku ke negara jika bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di sisi lain di hadapan media Korea Selatan, Shin Tae-yong di luar dugaan ambil keputusan mengejutkan ini. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan tujuan realistis yang telah ditetapkannya untuk skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menekankan pentingnya tidak memberikan tekanan berlebih kepada para pemain dengan menargetkan posisi ketiga atau keempat di fase grup sebagai pencapaian yang paling mungkin diraih. Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan dan melakukan yang terbaik, impianmu pasti akan menjadi kenyataan, ujar Shin Tae-yong. Ia menambahkan, saya tidak ingin memberi tekanan pada pemain dengan mengatakan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi 3 atau 4 seperti yang dilaporkan oleh media Korea, Daum. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong menyebut bahwa timnas Indonesia harus mencuri poin semaksimal mungkin saat bertamu ke Bahrain dan Cina bulan depan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kita menang dari kedua tim ini, kita bisa dengan mudah finish di posisi ketiga atau keempat, jelas STY. Ia juga mengakui bahwa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini mungkin menjadi tantangan terbesar bagi tim. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya dan saya sangat suka tinggal di Indonesia, tutupnya. Sebagai catatan, timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan 5 hari setelahnya mereka akan menghadapi Cina dalam laga tandang. Bagaimana pendapat kalian tentang target yang ditetapkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia? Apakah kalian optimis dengan peluang mereka? Mari bagikan komentar kalian. Justin Hubner sembuh dari cedera. Langsung bersiap terbang ke Bahrain menggunakan pesawat Virgin Airlines Boeing 737-098 demi bantu timnas Indonesia hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah pernyataan cerdas dan berani Hubner di depan publik. Sampai bawa-bawa hal ini. Apakah itu? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Menariknya, ada satu nama andalan yang hilang dari daftar skuad timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun ini dicoret oleh Shin Tae-yong karena sedang mengalami cedera. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Justin mengalami cedera saat menghadapi Australia bulan lalu. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memilih untuk mengistirahatkan Justin dan memintanya fokus pada proses pemulihan. Setelah pengumuman tersebut, Justin juga menyampaikan kondisi terkininya kepada para penggemar lewat Instagram. Hai para penggemar Garuda, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak akan tampil di pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera, tulis Justin. Meskipun tidak bisa berseragam merah putih untuk sementara waktu, Justin tetap optimis dan berharap yang terbaik untuk skuad Garuda. Ia yakin bahwa Tom Haye dan kawan-kawan dapat meraih hasil positif dalam 2 laga mendatang. Justin berjanji untuk segera kembali dan membantu tim Merah Putih. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk tim dan saya yakin mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Aura kartu kuning akan segera kembali ke lapangan. Preman pungkasnya. Apa pendapat kalian tentang absennya Justin Hubner? Seberapa besar pengaruhnya terhadap tim? Mari diskusikan di kolom komentar. Hahaha, bisa sakit perut nahan ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Mungkin saking takutnya dengan timnas Indonesia, Cina di luar dugaan sampai panggil pemain naturalisasi. Padahal penduduknya yang terbanyak di dunia. Kok bisa gitu? Memang pemain kayak apa yang dinaturalisasi Cina? Begini ulasan berita lengkapnya. Cina telah mengumumkan daftar pemain yang akan menghadapi Australia dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar tersebut terdapat pemain naturalisasi yang dibawa oleh pelatih Branko Ivankovic, salah satunya adalah winger kelahiran Brasil, Fernandinho. Pemain berusia 31 tahun ini telah tampil 6 kali bersama timnas Cina.
Debut Fernandinho terjadi pada 21 Maret 2024 ketika ia menjadi starter dalam pertandingan melawan Singapura di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mencatatkan 1 gol dari 6 penampilan, dengan gol tersebut dicetak saat Cina menang 4-1 atas Singapura. Fernandinho sudah cukup lama berkarier di Liga Cina, memulai petualangannya di tahun 2015 dengan klub Cheky Livan. Saat ini ia membela Shanghai Shenhua, di mana ia telah tampil 15 kali di kompetisi lokal dan menyumbangkan 2 gol serta 6 assist. Selain Fernandinho, Cina juga memanggil Alan, pemain naturalisasi lain yang sudah debut sejak 2021. Alan, penyerang berusia 35 tahun, telah tampil 13 kali untuk negeri tirai bambu dan mencetak 3 gol. Kini ia membela klub Kide West Coast, di mana ia telah mengemas 11 gol dan 4 assist di Liga Cina. Menarik untuk melihat bagaimana kontribusi Fernandinho dan Alan di laga mendatang. Apa pendapat kalian tentang kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini di timnas Cina? Apakah ini akan berpengaruh besar dalam pertandingan melawan Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan memecat pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri karena permainannya gak jelas dan monoton. Dan langsung menggantinya dengan mantan jurulatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Fakta atau hoax? Temukan hasil penelurusan benarnya hanya di video ini. Beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa Indra Syafri, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia U20, telah dipecat oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dalam narasi video tersebut, disebutkan bahwa PSSI akan memanggil Park Hang-seo untuk menggantikan Indra Syafri. Namun, klaim tersebut ternyata tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks. Menurut informasi dari turnbatchhoax.id, unggahan itu tidak menyebutkan pemecatan Indra Syafri oleh PSSI. Video tersebut hanya membahas keputusan Indra Syafri yang tidak memanggil Marcelino Ferdinand untuk pertandingan Toulon Cup di Prancis. Lebih lanjut, melalui akun Instagram pribadinya Indra Syafri_coach, Indra Syafri masih aktif membagikan aktivitasnya sebagai pelatih dan saat ini berada di Prancis untuk membina tim Indonesia U20 dalam pertandingan Toulon 2024. Penting untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Bagaimana pendapat kalian tentang penyebaran hoaks semacam ini? Mari diskusikan di kolom komentar. Ya, semuanya akhirnya bisa sangat-sangat lega mendengarnya. Ini baru informasi top Marco Top. Begini pernyataan tegas dan luar biasa FC Dallas respons pemanggilan Martin Paes ke timnas Indonesia. Akan dilepas pada tanggal segini. Benar-benar klub Amerika ini bantu Indonesia. Begini informasi selengkapnya. Martin Paes tidak bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia dari awal karena masih memiliki agenda klub bersama FC Dallas. Klubnya menyebutkan bahwa kiper ini akan menyusul pada 7 Oktober 2024. Paes dijadwalkan untuk bertanding melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat atau Minggu 6 Oktober waktu setempat. Sebelum itu, FC Dallas juga akan bertanding melawan SJ Art Quakes pada Kamis 3 Oktober. Major League Soccer (MLS) tetap berlangsung hingga akhir FIFA Matchday yang dimulai pada 7 dan berakhir pada 15 Oktober sehingga Paes tidak dapat bergabung lebih awal. Beberapa jam setelah FC Dallas memainkan laga terakhir musim reguler melawan Portland Timbers. Kiper Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk kali kedua sejak ia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia awal tahun ini. Tulis pernyataan FC Dallas. Sementara itu, timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober dan segera berangkat ke Bahrain. Para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung tiba di Bahrain. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta Bandara Soekarno-Hatta, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji kepada wartawan. Bagaimana pendapat kalian tentang kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia? Apakah dia akan memberikan dampak positif untuk tim? Ayo berbagi komentar.
Semuanya terkejut, Joel Pirro resmi pindah negara, tangis haru sang istri. Joel Pirro resmi bela timnas Indonesia, fakta atau hoax? Joel Pirro adalah striker klub besar Inggris Leeds United. Penasaran dengan penelusuran selengkapnya? Tonton video baik-baik. Beredar sebuah unggahan di YouTube yang mengklaim bahwa pemain sepak bola asal Belanda telah resmi pindah negara ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Video ini diunggah oleh akun YouTube bernama Media Sport pada 23 September 2024. Namun setelah dilakukan penelusuran, pernyataan tersebut ternyata tidak benar. Narator dalam video tersebut berbicara mengenai pemain Leeds United Joel Pirro yang dikabarkan memiliki darah Indonesia. Pemeriksa fakta kemudian mencari informasi yang disampaikan oleh narator dan menemukan artikel di laman bola OKZone.com berjudul "Apakah penyerang Leeds United Joel Pirro punya darah Indonesia dan bisa perkuat timnas Indonesia?" Setelah dibaca, artikel tersebut menyatakan bahwa pemain Leeds United tersebut tidak memiliki darah Indonesia, melainkan Belanda dan Suriname. Dengan demikian, tidaklah benar klaim yang menyatakan bahwa Joel Pirro resmi pindah negara dan bisa membela timnas Indonesia. Mari kita waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi. Apa pendapat kalian tentang fenomena hoaks semacam ini? Diskusikan di kolom komentar. Memang pelatih kelas dunia, otak dan pengamatannya sangat jeli melihat talenta terbaik di Indonesia. Ini alasan mengejutkan dan memukau Shin Tae-yong mencoret Ramadhan Sananta dan panggil sosok hebat berinisial MR dibocorkan langsung oleh Pak Sumarji, manajer timnas. Ini kronologi selengkapnya. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengungkapkan alasan dibalik pemanggilan kembali Malik Rizaldi oleh Shin Tae-yong. Menurut Sumarji, pelatih asal Korea Selatan itu terkesima dengan penampilan mantan pemain Madura United tersebut saat bermain untuk Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2024/2025. Baru-baru ini, Malik Rizaldi berhasil mencetak 2 gol saat Persebaya menghadapi Persis Solo pada pekan kelima Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 18 September 2024. Penampilan gemilang ini membuat Shin Tae-yong ingin melihat lebih lanjut kemampuan Malik. Jadi untuk pemanggilan Malik Rizaldi itu murni kemauan Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong melihat bahwa ada permainan bagus yang ditampilkan oleh Malik Rizaldi, sehingga dia memutuskan untuk memanggil pemain yang bersangkutan ke timnas Indonesia, jelas Sumarji kepada bolasport.com. Kehadiran Malik Rizaldi juga berarti Shin Tae-yong harus mencoret satu nama dari lini depan, yaitu Ramadhan Sananta. Sumarji menyebutkan bahwa keputusan ini sepenuhnya berasal dari Shin Tae-yong. Untuk Ramadhan Sananta itu sudah menjadi pilihan dari Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong ini kan juga memantau Liga 1 2024/2025, jadi dia bisa memilih mana pemain yang bisa membela timnas Indonesia, tutup Sumarji. Apa pendapat kalian tentang pemanggilan Malik Rizaldi dan pencoretan Ramadhan Sananta? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Istri pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yakni Azizah Salsa, jadi sasaran hujatan netizen jelang laga krusial timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan akun Instagramnya sampai kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar bersama-sama di sini. Kehadiran Azizah Salsa dalam acara pelantikan anggota DPR RI pada Selasa 1 Oktober 2024 sukses menuai sorotan publik. Istri Pratama Arhan ini tampak cantik dan anggun mendampingi sang ayah, Andre Rosiade, yang dilantik sebagai anggota DPR RI. Keberadaannya dalam acara tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mencibir Azizah karena tampil di ruang publik setelah isu perselingkuhannya mencuat beberapa waktu lalu. Netizen pun menganggap Azizah tidak tahu malu dan tak takut untuk tampil di depan publik mengingat status ayahnya sebagai pejabat. Kagum sama wajahnya yang tidak ada rasa bersalah atau menyesal, komentar salah satu netizen. Kok bisa tebal muka gitu? Gimana ya caranya mau juga kaak, timpal yang lain.
Urat malunya terbuat dari batako, sindir netizen lainnya. Udah gak respect gua yang tadinya suka banget sama lo jadi gimana ya, imbuh netizen lain. Seperti yang diketahui, Aziza Salsa sempat diterpa isu perselingkuhan dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel Van-nya. Bagaimana pendapat kalian tentang reaksi netizen terhadap Aziza Salsa? Apakah seharusnya dia tetap tampil di publik? Ayo berdiskusi di kolom komentar. Memang wanita gak tahu malu, dulu sempat remehkan timnas Indonesia. Sekarang Madam Pang kayak jilat ludah sendiri di depan ketum PSSI. Apa yang ia ucapkan yang bisa bikin fans timnas Indonesia marah besar? Simak ulasannya berikut ini. Madam Pang mengungkapkan rasa bangganya melihat timnas Indonesia berjuang di kancah internasional. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu, ujar Madam Pang dalam video yang diunggah oleh Erick Thohir. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tegasnya. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia dan FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu tentang ini, tambahnya. Saya sangat senang datang dan bertemu dengan Anda. Selain mengungkapkan kebanggaan dan rasa cemburunya, Madam Pang juga menekankan pentingnya kerjasama antara PSSI dan Thailand. Kerjasama ini diharapkan bisa melibatkan berbagai bidang di masa depan. Apa pendapat kalian tentang kolaborasi antara Indonesia dan Thailand di dunia sepak bola? Mari kita diskusikan di kolom komentar.